Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu adalah Ibu Gita Maharani. Ibu adalah pengajar matematika peminatan untuk kelas 10 MIPA. Mudah-mudahan pada pertemuan pertama kita kali ini tidak mengurangi kesan yang baik untuk kalian walaupun kita bertemu hanya melalui video. Nah, untuk kalian yang berada di rumah, semoga tetap semangat untuk mengikuti pembelajarannya. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, jangan lupa mencuci tangan, menggunakan masker, serta selalu jaga jarak dengan orang lain. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita yang pertama. Pembelajaran kita yang pertama di sini adalah fungsi eksponensial. Tentunya kalian sudah pernah mempelajari fungsi eksponen ini atau eksponen ya atau bilangan berpangkat di SMP. Nah, materi kali ini disampaikan oleh tadi sudah Ibu sebutkan ya oleh Ibu Gita. Nah, kita lihat dulu tujuan pembelajaran dari fungsi eksponen. Jadi sebelum kita memulai materi, kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah mendeskripsikan dan menganalisis berbagai konsep dan prinsip fungsi eksponensial, serta menerapkannya dalam menyelesaikan masalah. Kemudian yang kedua adalah menganalisis data, sifat-sifat grafik fungsi eksponensial dari suatu permasalahan, dan menerapkannya dalam pemecahan masalah. Ketiga, menyajikan grafik fungsi eksponensial dalam memecahkan masalah nyata terkait pertumbuhan dan peluruhan. Kemudian mengolah data dan menganalisis menggunakan variabel dan menemukan relasi berupa eksponensial dari situasi masalah nyata serta menyelesaikannya. Kemudian kita lihat dulu peta konsep. Jadi peta konsep ini kalian akan lebih fokus ya, lebih terkonsentrasi bahwa apa sih yang akan kita pelajari selama kita belajar tentang fungsi eksponensial. Ini peta konsepnya di sini ada fungsi persamaan dan pertidaksamaan dari eksponensial. Untuk fungsi eksponensialnya dulu, kita punya pendahuluan, pengertian dasar, grafik fungsi, aplikasi sebagai pertumbuhan dan peluruhan. Kemudian persamaan eksponensial di sini ini rumusnya serta pertidaksamaan eksponensial mencakup sifat-sifat pertidaksamaan dan semua bentuk dari persamaan dijadikan pertidaksamaan. Demikian untuk tujuan pembelajaran kita serta peta konsep fungsi eksponensial yang akan kalian. Nah, anak-anak, marilah sekarang kita lihat aplikasi eksponen dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa. Di sini Ibu memiliki salah satu tayangan yang Ibu ambil dari YouTube tentang aplikasi fungsi eksponen. Mari kita saksikan bersama-sama tayangannya. Run for your life! Hi, my name is Brian Veach from Smart Space at NIU. Today's video covers infection question number 3, titled Exponential Growth. Patient 0, our first zombie, started in California. If the zombie infection doubled every day and the population of California is 38.3 million, how many days will it take? Nah, kalian tadi sudah perhatikan ya bahwa di sini fungsi eksponensial ini bisa digunakan untuk mencari perhitungan dari sesuatu yang terinfeksi ya. Terinfeksi ini berarti terkena misalkan terinfeksi oleh virus seperti yang sekarang kita sedang mengalami pandemi virus corona ya. Virus corona ini menginfeksi orang-orang yang memang daya tahan tubuhnya kurang bagus atau dia kurang bisa menjaga dirinya sendiri dari virus corona. Tetapi di sini Ibu akan memberikan contoh sesuai dengan tayangan. Di sini adalah tayangannya virus zombie katanya ya. Dikatakan lain sebanyak 2 kali lipat setiap harinya. Dan jika populasi dari California ini 38,3 miliar atau 38,3 juta, katanya berapa hari yang diperlukan untuk bisa menginfeksi seluruh orang yang ada di California, katanya ya. Nah, ini kita akan lihat di sini. Nah, ini berapa lama nih? Jadi asalnya 1 nih, dia menginfeksi jadi 2. Kemudian besoknya dari 2 orang ini dia menginfeksi lagi 2. Ya.
Meninfeksi lagi 2, kemudian dari 2 menjadi 4, dari 4 menjadi 8, dan dari 8 dia menjadi 16 zombie. Nah, kita lihat lagi di sini. Permasalahannya ini bisa ditulis dalam bentuk persamaan eksponen. Nah, ini ya. Ini adalah persamaan eksponen Y sama dengan A pangkat X, di mana A-nya di sini disebut dengan basis. Ya. Nah, ini basis A-nya atau bilangan pokok ya, bahasa Indonesianya adalah bilangan pokok. Nah, ini ya. Katanya kalau tadi si virus zombie ini dia meninfeksi setiap harinya adalah double 2 kali, maka di sini jadi 2 pangkat X, di mana X-nya di sini adalah hari. Nah, ini Y-nya adalah populasi. Nah, tadi kalau tadi double ya, bagaimana kalau 3 setiap hari? Maka kalau 3 itu adalah menjadi 3 pangkat X. Dan kalau hilang setengah setiap hari itu menjadi setengah pangkat X. Teknik inilah yang disebut dengan fungsi eksponen ya. Atau rumus eksponen. Nah, kita lihat kembali ke persoalan yang tadi. Di sini kita punya rumusnya adalah Y sama dengan 2 pangkat X, di mana Y-nya adalah 38 juta. Nah, ini ya 38 juta. Nah, di sini kita dari eksponen, tapi untuk mencari ini kita menggunakan rumus logaritma juga. Nanti setelah eksponen kita akan nyambung ke materi logaritma. Di sini Ibu hanya akan menjelaskan bahwa permasalahan eksponen itu bisa dicari juga dengan menggunakan logaritma ya. Di sini menjadi logaritma 38 juta ini dengan logaritma 2 pangkat X ya. Ini adalah tekniknya ya. Teknik untuk mencari tahu berapa lama virus itu bisa menginfeksi semua orang yang ada di California. Nah, ini. Nah, ini nanti akan Ibu jelaskan untuk logaritmanya ya. Ini hanya sampelnya saja. Nah, jadi dengan menggunakan teknik eksponen dan teknik logaritma, kita akan tahu bahwa ternyata bisa meninfeksinya itu sebanyak 25 hari katanya ya. Sudah 25 hari itu sudah bisa menginfeksi semua orang yang ada di California. Nah, itu adalah contohnya aplikasi eksponen dalam kehidupan. Nah, setelah kalian melihat tayangan tadi dan mengetahui salah satu contoh dari aplikasi eksponen, kita akan lihat dulu prasyarat yang harus kalian miliki untuk bisa mempelajari fungsi eksponen. Ibu ingatkan kembali, mungkin ini materinya sudah kalian dapatkan di SMP ya. Ibu ingatkan kembali nih di sini. Mengingat kembali. Nah, ini yang pertama adalah kita punya kalau A pangkat 0, jadi bilangan berapapun kalau dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Dengan A tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang kedua adalah jika A pangkat negatif N, ini bisa kita positifkan dengan cara menjadikan bilangan pecahan di mana A pangkat negatif N ini dia menjadi penyebut. Nah, ini sudah berubah menjadi positif ya. Di A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N, dengan tetap dengan basis A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kemudian di sini kita punya perkalian 2 buah bilangan berpangkat. Kalau A pangkat M dikali dengan A pangkat N, ini menjadi pangkatnya ditambahkan ya. Menjadi A pangkat M tambah N. Kemudian jika ada AB, perkalian AB, nah kedua-duanya dipangkatkan M. Ini bisa kita pisahkan menjadi A pangkat M dikali dengan B pangkat M. Kemudian jika A pangkat N dikalikan dengan M, nah ini N-nya bisa pindah ke belakang M nih ya. Jadi A pangkat M dikali dengan N, atau bisa pangkat yang di dalam dikalikan dengan pangkat yang di luar di sini. Lagi ini juga sama nih, A dengan A lagi. Ini menjadi A pangkat M dikurangi dengan N ya. Nah, ini satu lagi A per B pangkat N, ini juga bisa menjadi A pangkat N dibagi dengan B pangkat N. Nah, demikianlah tadi contoh-contoh atau rumus yang bisa kalian gunakan pada rumus fungsi eksponensial.
Nah, setelah kalian ingat-ingat tentang rumus-rumus yang lalu, sekarang kita lihat sih apa pengertian dari fungsi eksponensial ini. Nah, kita lihat di sini. Fungsi eksponensial f dengan bilangan pokok a atau basis adalah fungsi yang memetakan setiap bilangan real x ke a pangkat x dengan a lebih besar daripada 0 dan a-nya tidak sama dengan 1. Nah, ini bisa ditulis dengan dua cara ya. Di yang pertama ini adalah dengan bentuk pemetaan. Jika f sama dengan X dipetakan ke A pangkat X dengan A lebih besar daripada 0 dan A tidak sama dengan 1. Atau di sini bisa ditulis dengan bentuk formula ya. Dan ini yang paling kita mungkin lebih kenal yang ini daripada yang ini ya. Dikatakan bahwa di sini bahwa fungsi eksponensial itu ditulis dengan fx sama dengan A pangkat X. A-nya adalah basis dengan A lebih besar daripada 0 dan A-nya tidak boleh sama dengan 1. Nah, ini pengertian dari fungsi eksponensial ya. Jadi ini fx sama dengan A pangkat X. Fx sama dengan A pangkat X. Ulangi. Nah, setelah tadi kalian lihat apa sih definisi dari fungsi eksponensial ini, sekarang kita akan perhatikan contoh pengerjaan dari fungsi eksponensial ya, tapi belum ke grafik ya. Kita belum ke grafik, kita masih lihat contohnya dulu seperti apa cara pengerjaannya. Nah, ini diberikan fx sama dengan 8 pangkat x. Carilah nilai dari f a per 3. Nah, di sini kita akan cari tahu ya. Katanya di sini kita punya fx itu sama dengan 8 pangkat X. Kalau misalkan di sini X-nya menjadi A per 3, sehingga di sini dikatakan 8 pangkat A per 3. Jika 8-nya ini kita sederhanakan, kita ubah 8 ini menjadi bilangan berpangkat dengan basisnya 2 ya. Ini menjadi 2 pangkat 3 A per 3. 2 pangkat 3 dikali dengan A per 3, ini 3-nya bisa hilang karena 3 dibagi 3 itu 1 ya. 1 dikali A itu adalah A. Sehingga di sini kita punya hasil akhirnya adalah 2 pangkat A. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan X-nya itu disubstitusi atau diubah dengan 1 per akar 3 ya, 1 per akar 3. Sehingga di sini kita lihat fx itu sama dengan 8 pangkat X. Jika X-nya kita ganti menjadi 1 per akar 3, ini menjadi 8 pangkat 1 per akar 3. 8 kita jadikan lagi tadi bilangan eksponen dengan basis 3 ya. Ini menjadi 3 dikali 1 per akar 3. Nah, ini sama dengan menjadi 2 pangkat 3 per akar 3. Nah, 3 per akar 3 ini bilangan irasional ya. Kita sederhanakan dulu agar penyebutnya tidak bilangan berpangkat. Ini di sini saya buat kotak kecil. Nah, ini kalau misalkan 3 per akar 3 itu kita sederhanakan dengan dikali akar 3 per akar 3 ya. Nah, akar 3 per akar 3. Sini menjadi 3 per akar 3 itu adalah 3 akar 3. Lalu akar 3 dikali akar 3 itu adalah 3. Ini juga menjadi 1. Jadi sisanya di sini sama dengan 2 pangkat akar 3. Nah, inilah contoh dari salah satu contoh dari fungsi eksponen. Kita akan lihat contoh yang kedua ya. Mudah-mudahan ini nanti sudah jelas. Kalau kalian belum jelas nanti bisa ditanyakan di WhatsApp ya atau di Telegram. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kita akan coba mengerjakan contoh yang kedua. Nah, ini ya. Saya punya
soal sebagai berikut. Diberikan fx sama dengan setengah a pangkat x ditambah a pangkat negatif x dan gx sama dengan setengah a pangkat x dikurangi dengan a pangkat negatif x. Katanya buktikanlah bahwa fx kuadrat dikurangi gx kuadrat itu sama dengan 1. Nah ya, kita akan lihat nih cara pengerjaannya seperti apa. Tapi sebelumnya saya akan ini dulu ya di sini. Nah, ini saya akan tulis dulu nih rumus yang akan kita pakai. Yang pertama adalah kita akan pakai rumus A plus B kuadrat. Ya, A plus B kuadrat itu di sini menjadi A kuadrat ditambah dengan 2AB ditambah dengan B kuadrat. Ini adalah rumus yang kita pakai. Kemudian kita juga akan pakai di sini rumus yang jika A pangkat 0 itu sama dengan 1. Serta rumus yang kita pakai ini A pangkat M dikali dengan A pangkat N. Ini menjadi A M plus N. Ini tiga rumus ini yang akan kita pakai. Nah, yang pertama dulu. Di sini kita punya fx sama dengan setengah A pangkat x tambah A pangkat negatif x ya. Kita disuruh ngebuktiin nih. Berarti di sini kita punya fx sama dengan fx kuadrat. Sini ya fx kuadrat katanya menjadi setengah A pangkat x ditambah dengan A pangkat negatif x kuadrat. Nah, ini ya. Sesuai dengan tadi A plus B kuadrat. A kuadrat tambah 2AB tambah B kuadrat. Ini menjadi setengah kuadrat adalah 1/4. Nah, ini ya. Ditambah dengan A pangkat X. A pangkat X menjadi A 2X. 2X ditambah dengan 2AX dikali A pangkat negatif X ditambah dengan A pangkat negatif 2X. Kurung lagi. Menjadi di sini 1/4 A pangkat 2X ditambah dengan 2. Nah, ini A pangkat X dikali A pangkat min X. Nih ya. A pangkat X dikali dengan A pangkat min X. Sesuai sifat yang ini menjadi A pangkat X dikurangi dengan X. Lalu menjadi A pangkat 0, isinya adalah 1. Jadi A pangkat min 2X. Nah, ini. Kemudian kita jabarkan di sini menjadi 1/4 A pangkat 2X ditambah 1/4 kali 2 setengah ya, setengah ditambah dengan 1/4 A pangkat negatif 2X. Lalu bagaimana dengan GX? Nah, GX juga sama saja dikuadratkan. Ini menjadi setengah A pangkat X dikurangi dengan A pangkat negatif X. Kemudian dikuadratkan ya. Oh, ini lupa nih. Nah, ini enggak pakai kurung ya ini ya. Nah, yang ini juga harusnya kurungnya double. Nah, kuadrat ya, sama dengan 1/4 dalam kurung A pangkat 2X dikurangi 2 A pangkat X dikali A pangkat min X. Kemudian ditambah dengan A pangkat min 2X. Nah, ini. Lalu di sini kita lihat lagi. Jadi GX dalam kurung kuadrat itu sama dengan 1/4 A pangkat 2X
Nah ini tadi 1 ya nilainya ya. 2 kali 1 ya 2. 2 kali 1/4 berarti setengah. Min setengah ditambah dengan 1/4 A pangkat negatif 2x. Kita kan disuruh membuktikan nih fx kuadrat dikurangi gx kuadrat itu sama dengan 1. Katanya di sini fx kuadrat dikurangi dengan gx kuadrat itu haruslah 1 ya, kita tulis saja fx kuadratnya kan tadi ini nih ya, fx kuadratnya. Saya pakai warna lain deh biar jelas ya. Saya pakai warna biru misalkan ya. Kita buktikan fx kuadrat. fx-nya adalah 1/4 A pangkat 2x ditambah dengan setengah, kemudian ditambah dengan 1/4 A pangkat negatif 2x dikurangi sekarang yang gx. Jangan lupa pakai kurung. Gx-nya adalah 1/4 A pangkat 2x dikurangi setengah ditambah 1/4 A pangkat negatif 2x. Nah ini ya, kita keluarkan dari kurungnya. Ini menjadi 1/4 A pangkat 2x ditambah setengah ditambah 1/4 A pangkat negatif 2x. Ini minus ya. Kali dengan 1/4 ini menjadi negatif 1/4 A pangkat 2x. Ini negatif kali negatif plus ya. Positif plus setengah. Ini min kali plus min 1/4 A pangkat negatif 2x. Kita lihat yang samanya. Ini saya pakai highline warna ungu ya. Nah ini 1/4 A pangkat 2x dikurangi 1/4 A pangkat 2x. Habislah. Kemudian 1/4 A pangkat negatif 2x. Ini juga sebenarnya bukan habis tapi nilainya 0 ya. Sisanya tinggal setengah. Nih setengah ditambah dengan setengah. Setengah ditambah dengan setengah. Berapa setengah ditambah setengah? Isinya adalah 1. Jadi di sini terbukti. Salah. Nah, setelah kalian tadi melihat definisi dari fungsi eksponensial, sekarang kita lihat contohnya. Kita masih belum ke grafik ya. Contohnya juga masih dalam penjabaran dari fungsi dalam bentuk aljabar ya, masih belum dalam bentuk grafik. Sekarang kita akan kerjakan dulu latihan nih ya, agar kalian lebih paham dulu tentang cara pengerjaannya. Jadi secara aljabarnya dulu. Nah, ini saya punya nomor 1 3 pangkat akar 2 kalau dikuadratkan menjadi berapa? Kemudian nomor 2 ini akar 5 dikali akar 2 dikuadratkan juga ya. Kemudian di sini 2x pangkat 4 dibagi dengan 4x pangkat negatif 2 berapa? Kemudian nah ini jika P sama dengan 2 pangkat 2x, nyatakan 2 pangkat 2x ditambah dengan 3 dikali 2 pangkat negatif 2x dalam bentuk P katanya ya. Dan yang kelima, jika x pangkat setengah ditambah dengan x pangkat negatif setengah sama dengan 2. Tentukan nilai dari x kuadrat ditambah dengan x pangkat negatif 2. Nah, ini silahkan kalian kerjakan. Untuk kalian yang misalkan lupa lagi nih ya. Untuk kalian yang lupa lagi, saya ingatkan tentang rumus ini ya, bentuk akar. Nah, ini katanya kalau di sini ada akar A, ini menjadi A pangkat setengah ya. Nah, ini adalah bentuk eksponennya. Jadi kalau di sini ada A pangkat N, ininya M. Nah, ini menjadi A pangkat N per M. Nah, ini mudah-mudahan bisa membantu ya, ini di sini. Sehingga kalian nanti bisa mengerjakan soal yang nomor 1 dengan nomor 2. Nah, itu latihannya.
Mungkin materi yang akan Ibu sampaikan untuk pertemuan kita yang pertama cukup sekian. Ibu ucapkan di sini terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugas dikerjakan di buku latihan. Nah, Ibu minta nanti bukunya ada 2 ya, di buku latihannya sama buku catatan. Hasilnya silakan dipoto dan dikirim ke email. Nah, email ada di grup WhatsApp. Ya, email ada di grup WhatsApp. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Tetap sehat. Jangan lupa selalu menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak dengan orang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.